Oke, Mas, ini kan tadi saya bilang kan ya, kalau misalkan di halaman pertama itu adalah menentukan wajah kamu itu seperti apa itu terlihat itu di halaman pertama ini, Mas, gitu. Yang pertama nih di sini, di paragraf pertama itu adalah paragraf yang penting gitu, kalau menurut saya ya, gitu. Jadi Mas, saya nggak tahu deh, saya agak lupa kemarin tuh terakhir itu kita Kemarin sampai mana. Ibu minta dimulai dari komunikasi, lanjut kemudian ke media sosialnya, Bu. Ini udah ya, ini udah, nih bab 2 juga udah, bab 3 oke. Nah, ini perlu saya lanjut berarti itu. Oke, nih Mas. Jadi benar kalau saya bilangnya dari komunikasi, tapi kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung komunikasi menurut bla bla bla. Kita Baik, harus memberikan argumentasi kita, Mas. Berikan kalimat pengantar tuh dari kita, siap. dari penulis gitu. Nah, baru deh kalimat pengantar kita itu bisa dikaitkan dengan apa yang mau kamu bahas, kemudian baru menurut ahlinya siapa? Menurut Deddy Mulyana. Dan ini juga penggunaannya nih Mas, tahunnya cari tahun terbaru. Baik, baik. Tahun terbaru itu 2000, bisa ya 10 tahun terakhir itu sekarang 2025 ya, 10 tahun terakhir 2015 berarti bisa ya? Bisa nih ya, bisalah nggak apa-apa lah. Pokoknya cari yang 10 tahun terakhir ya, sebenarnya Baik. kelamaan itu. Ini kan 2012 nih, nggak udah lama Siap, nih siap. cari yang terbaru gitu. Jadi kita harus harus memberikan apa ya, pengantar dari kita dulu masih penulis si peneliti dulu di kalimat sini. Misalnya tren komunikasi yang menurut kamu tuh kayak gimana sih pandangan kamu terhadap komunikasi gitu diuraikan. Terus komunikasi menurut Deddy Mulyana itu ternyata ini gitu menurut ini. Jadi kalau kayak gini kan kesannya kan kamu cuma nyaplok doang, kamu ngutip-ngutip doang. Terus pendapat kamu mana? Ya kan? Siap, siap. Gitu. Jadi sama ini paragraf ini juga kayak gitu. Jadi kamu berangkat tetap dari pandangan kamu dulu baru pakarnya gitu. Sama ini Baik, juga gitu, boleh pandangan boleh kamu dulu baru boleh si di atas, boleh ahlinya di bawah, Bu bicara ya. terkait apa. Itunya pandangan pribadinya boleh di Nah, atas, boleh di ini bawah. kan memang saya itu bilang berangkat dari komunikasi, tapi kan kalau satu paragraf ini terkait komunikasi doang itu kan kayak sampai di sini komunikasi ini kan terlalu buang-buang itu, Mas. Jadi satu paragraf aja, Mas. Ini satu paragraf itu kamu membahas terkait komunikasi. Gitu. Paragraf kedua itu apa? Ini kan kamu apa sih judulnya? Optimalisasi penggunaan media sosial. Yang kedua itu bagaimana sih kayak komunikasi dikaitkan dengan media sosial. Terus yang ketiga itu terkait Instagram. Kenapa Instagram itu menjadi salah satu media sosial yang tren gitu kan? Datanya menurut We Are Social itu mana? Ini udah ya Instagram. Nah ini paling masih ini agak diringkas masih terlalu komunikasi-komunikasi tapi kalau nggak di komunikasi dikaitkan dengan media sosial lah Baik. gitu. Kalau nggak gitu ya Mas ya. Siap. Ya kan kalau kayak gini kan terlalu lama nih. Ini terkait komunikasi, komunikasi terkait ini masih komunikasi. Ini komunikasi terlalu itu Mas, terlalu apa ya, terlalu panjang, terlalu lebar gitu. Ini masih komunikasi. Jadi fokus aja komunikasi kamu ke arah apa nih judulnya nih optimalisasi penggunaan media sosial Instagram pada lembaga pemerintahan melalui konten visual dan audio visual ya. Berarti kan di sini harusnya komunikasinya tuh lebih ke arah modern, nggak lebih ke arah ini kan pengertian-pengertian yang lama ya, bener-bener dasar terkait komunikasi. Harusnya itu kan komunikasi yang ke arah ini, ke arah tren bagaimana komunikasi ke arah internet lah, Siap. gitu, ke arah media sosial lah. Itu seperti apa? Oke, siap. Kalau enggak komunikasi dikaitkan dengan pemerintahan itu bagaimana? Baik. Ya, Mas ya, kalau Baik. ini tuh terlalu lama nih maksudnya pemahamannya. Baik, baik. Bener-bener dasar komunikasi gitu. Itu juga gini, sampai sini. Nah, langsung aja kayak apa ya berangkatnya misalkan komunikasi ke arah New media gitu, Bu. gitu, new media, teknologi apa informasi misalnya. Gitu ya. Siap, siap. Paling itu aja Mas. Pokoknya yang tadi saya bilang bahwa di paragraf pertama itu emang penting gitu. Saya sih baru baca ini kayak langsung oh kayaknya ini terlalu itu deh, terlalu jauh kalau yang kayak gini.
Karena kan kita bukan skripsi ya Mas, ini kan tugas akhir kan. Tugas akhir itu memang harus dibuat ringkas padat gitu loh Mas. Kecuali kalau skripsi itu baru itu komunikasi, interkomunikasi ini gitu. Maksudnya benar-benar mendetil gitu. Kalau ini kan harusnya gambaran aja Minimal gitu. berapa halaman Bu? 9. Ya secukupnya lah, disesuaikan. Bukan masalah. Bentar. Ini urgensi penelitiannya mana? Ini Bu. Eh sebenarnya saya nggak langsung tulis di bawah. Harus kasih kalimat urgensi Oh penelitian. begitu. Baik baik. Ini Cari di ya atas di nanti atas di atas Bu. mana. Yang ini nomor. Ini. Nah nah ini yang saat ini lembaga pemerintah ini Bu yang bawah. Nah ini yang Ini ada nomor urutnya. harus Iya iya. harus diberikan kalimat Baik baik Bu. urgensi dalam penelitian ini Jadi adalah saya kutip dari ini dulu Bu. Ini kayaknya terlalu lama, nanti coba saya cari yang terbaru. Nah, baru saya terlalu ini urgensi, terlalu banyak lah Mas ini Mas. saya kutip Bu, terus saya baru jelaskan di bawahnya tuh. Ya udah ini ya urgensi. Ini harus ada kalimat urgensi penelitian ini adalah terus Baik baik. penelitian terdahulunya mana? Eh, ada di di bawahnya. Ya Allah udah siang aja ya. Setelah yang tadi. Nah, ini Bu. Itu minimal minimal maksimalnya Bu, ada berapa yang harus saya Minimal itu masukkan? 3, maksimal itu 5. 3 5 Bu ya. sampai 5. Minimalnya Bu 5. 5. Baik baik. Ini baru 2 Bu saya masukin. Oh, nggak Yang bisa. lainnya Ini nyusul. Mas ya, tadi kan saya udah nerangin tuh. Nanti coba deh dicek. Nih, apa tuh nama, tahun, judul, metode, hasil. Nih, Baik. harus ada ini Mas, namanya nih. Nih, kan nggak ada nih tiba-tiba judul kan. Harusnya nama dulu. Nama, judul, tahun, metode, hasil. Itu semuanya diringkas itu. Penelitian pertama, kedua, ketiga lah kalau terkait ini ya. Terus Baik. baru harus dari ketiga itu baru yang namanya gap research yang tadi yang saya sudah sharekan ya. Harus gap research. Yang udah disetrika. Siap. Gap research itu yang membedakan penelitian ke Anda dengan penelitian sebelumnya itu apa? Siap. Harus ada kalimat itu, terus baru teori yang dipakai, terus ditambahkan juga harus ada kalimat penutup dari kamu. Baik. Penutupnya kan belum penutup nih, Belum masih belum. menurut orang, harus ada penutupnya gitu ya. Nah terus rumusan masalah itu Mas, rumusan masalah itu bukan diambil dari judul tapi dari masalah sebenarnya tuh ada apa nih, ada alasan apa nih kenapa kamu meneliti ini itu kenapa. Nih misalnya ada kurang kesadaran penyelenggara pemerintah, ini bisalah ditambahkan ini. Penggunaan media tidak dimanfaatkan, ya ini bolehlah ini. Ini makanya terlalu banyak sih ini. Maksudnya kalimat, ini kan paragraf ini, bukan kalimat ini Mas. Harusnya dibuat kalimat, bukan paragraf. Baik. Ya. Ini adanya resistensi gitu Mas. Jadi misalkan adanya resistensi pola pikir, cara kerja. Nah, terus di sini Jadi saya pilih yang paling cocok aja Bu ya. pilih aja. Ini kan kamu fokusnya ke visual dan audio visualnya karena tapi di sini nggak membahas terkait visual dan audio visualnya. Baik. Gitu. Apakah sebelumnya itu secara konten ini kan kamu kan fokus ke konten ya Mas ya? Iya kan? Ya. Ke arah kontennya. Sebelumnya itu emang kenapa konten-kontennya? Misalnya sebelumnya konten-kontennya itu memiliki jumlah followers yang rendah gitu. Jadi misalkan alasan yang pertama adalah apa ya tadi ya kurang pemanfaatan atau enggak kurang sumber daya, kalau enggak kurang pemahaman yang dilakukan oleh apa nih
Yang dilakukan nih lembaga pemerintah itu kalau yang megang sosial media spesialisnya itu siapa itu, apa namanya? Atau bagaimana nih? Intinya itu kayak masalah-masalah yang di sini tuh kenapa sih gitu loh Mas, itu Siap, diuraikan terkait kontennya. Jadi siap. harus disinggung nih terkait konten-kontennya kan nggak ada kan ya kamu kan di sini masalahnya terkait konten-konten semuanya tuh ke arah yang luas gitu loh Mas. TIK itu kan luas kan, nggak cuma ini kan kamu kan fokus nih ke arah visual dan audio visual yang ada di yang ada di media sosial itu kan, Siap, siap. nggak ke arah TIK yang kemana-mana gitu. Jadi menurut saya ini terlalu luas. Siap, siap. Baik, Bisa dipakai coba tapi tolong dispesifikin lagi, baik, baik. ya, ya Baik, Mas Bu. ya. Baik. Gitu. Terus sama saya tadi ya batasannya itu fokus ke Instagram, fokus konten ya, konten visual dan audio visual. Objeknya itu adalah ya objek penelitian kamu itu ya Instagram ya Mas sebenarnya objek penelitian. Jadi fokusnya ini misalkan bisa diambil dari teorinya yang dipakai. Yang dipakai apa? Metode yang dipakai. Nah, tujuannya tadi Mas, tujuannya itu apa? Untuk menguraikan, untuk menganalisis optimalisasi penggunaan media sosial Instagram gitu misalnya. Metode. Metodenya terlalu banyak Mas, karena nanti diuraikan lagi di bab 3 yang tadi sudah saya jelas ya Mas. Tadi kan ikut nyimak nggak sih? Siap. Ikut Saya mikirnya dengarkan nggak juga sih? gitu ya, Ikut nggak sih? kebanyakan terlalu ini saya. Itu aja metode yang dipakai Di itu spill deskriptif aja Bu ya. kualitatif, dijelasin aja deskriptif kualitatif itu bla 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 gitu. Pokoknya pemahaman dasarnya aja terkait deskriptif kualitatif gitu. Baik, Pokoknya ya nanti di itu satu paragraf aja Mas itu udah cukup. baik. Nah ini landasannya kerangka berpikir Instagram, penggunaan media Instagram. Nggak usah, jangan gini. Jadi kalau jadi kan harusnya tuh kan ini dihapus Mas, dihapus langsung ke sini aja. Penggunaan media sosial kan kamu judulnya. Jadi sebenarnya kalau kerangka berpikir itu Mas masalahnya itu apa? Masalahnya di sini kan kamu ingin melihat kan konten visual dan audio visual kan ya? Ya kan? Ya, Melalui konten visual ya ini misalkan apa nih optimalisasi media sosial pada lembaga bla 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 gitu. Terus habis itu fokusnya ke arah apa? Instagram. Sini Instagram. Ini di sini Mas, ini Instagram. baik, baik. Habis Instagram tuh kamu mau melihat apa teorinya? Pakai teori ini. Mungkin kalau enggak gini Mas, Instagram. Di bawah Instagram tuh konten visual sama konten audio visual. Nah, konten visual itu apa? Nih Mas, di sini kamu tuh penggunaan media sosial Instagram. Ini ya. Ini terus habis itu dibelah lagi tuh konten visual Instagramnya. Baik, Masih di bawahnya Instagram. Habis dari Instagramnya tuh konten visual sama konten audio visual. Itu baik, kan ada indikatornya kan Mas, konten visual tuh kayak gimana sih? Audio visual tuh seperti apa sih? Nah, nanti dikasih garis lagi pakai teori ini, dibelah dengan teori ini. baik, baik. Teori the circular model of sum. Udah selesai di bawahnya tuh mau ngeliat optimalisasi Instagramnya untuk apa ini? Bisa untuk apa? Untuk Efek, apa nih? efektivitas komunikasi pemerintahan. Nah, udah gitu hasilnya akhir. Baik, baik. Nah, ini nggak usah dijelasin di sini. Ini nanti dijelaskan di bab 3. Baik. Yang tadi udah saya jelaskan ya. Berarti cuma Ini bagan aja Bu ya? Apa butuh enggak, kata ini pengantar? intinya ini jangan taruh di sini karena ini letaknya nanti di 3.1. 3.1 Mas. Di landasan metode Mas isinya itu adalah kerangka berpikir dan kerangka metode. Ini harusnya di sini ini itu harusnya ada di bab 2 kerangka Baik, metode. baik, baik. Tadi kan udah ngeliat ya yang lain kan juga gitu kan. Iya. Kerangka metode. Nah, bab 3-nya itu implementasi kerangka berpikir. Baik. Berarti Bab bab 2 ini 3-nya cuma itu isi harusnya bagan-bagan aja Bu ya? implementasi kerangka berpikir. Terus habis itu 3.2-nya adalah implementasi kerangka metode. Ini isinya terkait ini. Bab 3-nya itu.
Ya, habis ini. Implementasi kerangka metode. Nah, implementasi kerangka berpikir ini adalah uraian terkait ini. Baik. Terkait dari yang sudah kamu uraikan di sini. Terus habis itu implementasi kerangka metode juga itu, uraian terkait diuraikan ini. Baik. Dari jenis penelitiannya kan deskriptif kualitatif, ini cuma kualitatif doang nih kamu kurang. Jenis datanya apa? Primer. Nah, primernya kamu ambil dari mana? Ini masih belum lengkap, masih harus dilengkapi lagi. Baik. Kasih tambahan di bawahnya itu ya. Jenis data ini kamu ngambilnya tuh dari mana? Dari wawancara kah? Dari observasi kah? Dari kuesioner kah? Baik, baik. Sekundernya dari mana? Dari internet kah? Dari jurnal kah? Atau dari mana? Baik. Gitu. Seterusnya harus diuraikan ini. Intinya Mas, bab 2 itu adalah bagan-bagannya aja, kerangka berpikir dan kerangka metode. Di sini adalah penguraian. Bab 3 itu hanya penguraian. Siap. Gitu ya. Tadi kan udah ngeliat tuh teman-teman yang lain ya. Sudah, Bu, sudah. Oke. Paham. Gitu Mas, ada yang mau ditanyakan nggak? Karena saya nih ada itu nih, habis ini ada mau makan dulu Mas, udah dari jam 10. Siap, Bu. Sama, Bu, ini udah adzan Pertanyaan. juga ini. Baik, Itu nanti ya Kak. Mas ya. Baik, Untuk Bu. Mas Darwansyah nanti tolong diikuti ya Mas ya. Ini kamu nggak kedapatan ini, jadi nanti mungkin bisa melihat menyimak ya. Tadi kan kamu sudah menyimak Mas. Gitu ya Mas ya. Siap, siap, Bu. Baik, Bu. Makasih banyak, Bu.